Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa lagi dalam acara ngobrol santai sambil minum teh dengan beberapa kawan kita dan narasumber kita yang alhamdulillah pada sore hari ini kedatangan tamu istimewa yang mana beliau adalah Bapak Kiai Haji Imam Syahroni. Beliau kembali terkenal di Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah SWT yang mana pada sore hari ini kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah, antara nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan. Dan selawat serta salam marilah kita berikan kearifan junjungan tertinggi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabatnya, tentunya kepada kita semua umatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini temanya kita ngobrol sambil minum teh, bukan kopi ya, ngobrol santai bersama rekan-rekan dan tamu undangan yang mana ada beberapa yang ingin kita tanyakan mungkin dalam perjalanan hidup beliau yang selama ini, dan kita tahu bahwa beliau selalu ada di Indonesia Timur atau Indonesia paling ujung ya, karena di Papua orang ke sana. Nanti kita bahas, kita tanya-tanya ke perjalanan hidup beliau supaya kita ada sedikit pengetahuan tentang perjalanan hidupnya. Baiklah, kita akan membuka dan akan bertanya kepada dia, dan waktu kita persilahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat, dan ya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Pak Ustaz, gini, saya sebetulnya ada sedikit penasaran tentang kehidupan Ustaz nih, yang mana saya lihat Ustaz itu jarang di rumah gitu kan, banyakkan di luar ya. Dan saya lihat kalau bulan suci Ramadan, kebetulan ini sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, hampir sebulan tuh hilang di kota kita ya, di Cipondoh ini, hampir setiap tahun gitu. Nah itu bagaimana Ustaz? Apa Ustaz ke Amerika atau ke Singapura gitu ya? Tolong diceritakan pada kita Ustaz, mungkin ya sedikit pengalamannya lah untuk kita ketahui. Baik, terima kasih. Sebuah kebahagiaan saya bisa mampir ngobrol dan ngeteh di channel YouTube-nya Suyatno DNS ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol santai, ditanya tentang kegiatan saya terkait dengan Tabligul Islamiyah atau dakwah Islam yang sifatnya tablik atau berceramah. Memang sejak tahun 2000 ya, khususnya Ramadan itu saya selalu berangkat ke daerah Indonesia Timur, Papua dan sekitarnya. Berawal dari ketika saya masih di Surabaya, waktu itu masih kuliah di sana. Ketika sedang mengisi satu acara di Hotel Natur Simpang, Indah Natur Simpang, Surabaya, ada seorang pengusaha asal Sulawesi yang dia berusaha atau berniaga di Papua. Melihat ceramah saya, kemudian dia tertarik untuk mengundang ke daerahnya di Papua sana. Kemudian dengan diagendakan saya mengiyakan kurang lebih 1 minggu, karena kalau di sana karena Ramadan itu ada sebuah kegiatan khusus Ramadan
yaitu dakwah ba'da tarawih atau ba'da subuh, ya, 2 kali, pada tarawih dan pada subuh, untuk tiap hari memberikan tausiah. Sifatnya ada yang di masjid itu terus atau berkeliling. Nah, mulai awal saat itu ketika sampai di Timika, kemudian ada yang mengetahui karena masjidnya Masjid Agung, termasuk beberapa karyawan dan juga pegawai Freeport, akhirnya mereka juga mengundang ke PT Freeport Indonesia tahun 2000 waktu itu, dan terus berjalan terus sampai sekarang. Islam tambah banyak di sana, ya. Hanya saja tahun kemarin tidak bisa berangkat walaupun diagendakan karena pandemi. Jadi kalau Ramadan saya tidak ada, bukan saya jalan-jalan ke Amerika atau ke Eropa, tapi misi dakwah khususnya di Indonesia Timur, daerah Maluku dan Papua, gitu Pak. Terus Ustaz, kalau mungkin daerah sana kan Islamnya masih minoritas sebenarnya, daerah Papua itu ya. Itu masalah keamanan bagaimana Ustaz? Ya, memang tambah kemari relatif aman ya. Karena saya lebih banyak datang ke daerah perkotaan. Jadi misalkan di Jayapura, di kota Jayapuranya, di Sentani. Kalau misalkan ke Fak-Fak, di Fak-Faknya, di kotanya, atau di Kaimananya, ya. Di Timika, di dalam kotanya, yang notabene-nya memang muslimnya banyak muslim pendatang, ya, muslim pendatang dari Bugis, ya, Sulawesi, Buton, Sulawesi Tenggara, Jawa, Madura, Padang, campuran dari mana-mana, yang mereka rata-rata perantau ke daerah Papua. Jadi mereka mungkin orang-orang perantau yang sudah sukses di sana Ustaz. Semua orang merantau itu awalnya belum sukses, ya. Hanya saja banyak dari teman-teman kita yang sudah sukses dan tergerak hatinya untuk dakwah Islam itu biar merata, tidak hanya banyak di daerah perkotaan saja. Maka terkadang kita juga ke daerah distrik-distrik. Distrik itu bisa kita bilang pelosok-pelosok. Misalkan di Kaimana, kita sampai ke Arguni, kemudian Kayu Merah, Namatota, Kampung Sumun, ya. Jadi sampai ke yang memang daerah itu mayoritas adalah umat Islam, bukan umat lain. Jadi kita tidak menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, gitu. Berarti intinya Pak Ustaz itu bukan hanya di kota juga dong, ke pinggir-pinggir, tapi yang banyak umat Islam. Dan di sana mungkin banyak orang trans nih, yang transmigrasi dari Jawa biasa. Oh iya. Ya, kemudian setelah sudah mulai akrab dengan masyarakat sana, masyarakat SP itu satuan pemukiman yang mereka transmigran, yang mungkin dalam tanda kutip ketika mereka mengundang mungkin terbentur anggaran dan segala macam. Maka ketika kita berada di sana, itu mereka minta, maka terkadang mengajukan kepada panitia setempat, misalkan PHBI atau pengurus masjid raya yang mengundang atau siapa.